Adaptasi teknologi harusnya sudah mulai dilakukan oleh pelaku UMKM, pengusaha, dan kamu sebagai konsumen. Di era digital seperti ini, apapun yang kamu jual, kamu beli, pembayarannya sebagian besar menggunakan aplikasi digital. Nah, pertanyaannya, kamu udah siap belum menghadapi transformasi pembayaran digital? Bersama saya Twinda Rasati, sudah hadir dua narasumber kece kita hari ini. Sudah ada Mas Thomas Wahyudi, Senior Vice President Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri. Dan sudah hadir Mas Christian Sugiono, seorang pengusaha. Hai. Halo. Semuanya, apa kabar? Baik. Kabar baik. Kabar baik. Sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat mukanya Mas Tian sih, pengusaha dan YouTube content creator dan aktor dan masih banyak lagi ya yang kita kenal. Tapi sekarang lebih sering aku ngeliatnya tuh justru di layar gadget, layar handphone karena YouTube content creator. Dan juga semakin fokus dengan bisnisnya. Boleh nggak sih di-share sama teman-teman, sekarang lagi bisnis apa sih, Mas? Aku sebenarnya kalau misalnya cerita dikit, aku justru dari dulu sebenarnya udah mulai sebagai seorang entrepreneur gitu ya, dibandingkan sebagai seorang aktor. Tapi memang kalau seorang entrepreneur nggak terlalu terlihat apa yang dikerjakan gitu ya. Kalau misalnya seorang aktor kan terlihat gitu ya. Banyak yang mikir, oh aktor menjadi entrepreneur, tapi sebenarnya kebalik, entrepreneur yang kecebur jadi aktor gitu. Saat ini saya sebagai CEO dari Cumi, cuman minjem.id, cumi.id itu adalah sebuah e-commerce rental marketplace. Itu yang saya kerjakan secara full time saat ini bersama tim saya. Dan kalau yang lain saya basically hobi ngerjain macam-macam gitu ya. Jadi saya ada bisnis kuliner, properti juga, dan kosmetik sama istri saya karena kosmetik cewek gitu ya. Jadi saya nggak ngerti produknya apa tapi salesnya bagus jadi lanjutin aja. Nice. Dan lain sebagainya. Dan gitu. Lain sebagainya yang masih banyak lagi ya sebenarnya. Kalau misalnya dilihat sebenarnya entrepreneur jadi agak kayak Batman ya. Nggak kelihatan tapi punya apapun kesibukannya itu gitu. Agak-agak kayak Bruce Wayne juga nih. Tapi untuk semua jenis bisnis yang Mas Christian tadi ada kuliner iya, kosmetik iya, berbagai macam jenis lah ya. Itu apakah sudah semuanya menerapkan sistem pembayaran digital atau masih ada nih yang cash? Kita pembayaran utamanya adalah digital tentunya ya. Itu sudah pasti dari day one, dari bisnis saya yang lain kita sudah menerapkan sistem pembayaran digital. Meskipun namanya restoran, kalau F&B, restoran kita punya outlet, ya kita masih terima cash tentunya ya. Kadang-kadang ada orang datang bayar cash, kita terima, dan kadang-kadang ya mereka juga butuh kembalian untuk ngasih tip kepada si waiter atau petugas kita. Tapi sebagian besar bahkan bisnis cumi.id saya itu kita udah 100% pembayaran digital. Karena memang kita platformnya platform digital dan juga cara bayar kan gini, dalam artian sewa menyewa ya. Antara vendor dengan user, itu kan mereka nggak punya kesempatan untuk ketemu kecuali pada saat untuk serah terima barang. Jadi pembayaran harus dilakukan sebelumnya, dan satu-satunya yang paling convenient, paling aman gitu ya, dan juga paling baik untuk kita karena bisa tercatat dengan rapih gitu. Jadi udah tersistemnya udah rapih gitu. Jadi ada duit keluar masuk itu semua sudah automated. Kita tinggal ngeliat reportnya aja. Dan itulah pembayaran digital di tempat kita. Sebenarnya jadi kalau bisa disimpulkan yang namanya transformasi pembayaran secara digital tuh nyaman iya, aman iya, dan lebih mudah karena semuanya udah tercatat juga gitu. Jadi ketika seorang pengusaha pembukuan terakhir udah kelihatan. Nah, kalau dari Mandiri sendiri nih, Mas Thomas, kan ini udah jelas ya, ini ada transformasi pembayaran secara digital. Ada nggak sih upaya atau inovasi dari Mandiri untuk menghadapi transformasi dan juga pastinya ada persaingan perbankan di era digital ini dong ya? Gimana tuh Mas? Thank you Mbak Winda, pertanyaannya bagus banget. Digitalisasi keuangan itu merupakan satu keniscayaan sebenarnya. Jadi arahnya memang ke sana, arahnya akan berkembang ke sana, dan semakin dipercepat dengan adanya pandemi ini. Jadi pandemi ini membuat orang jadi semakin go digital sebenarnya. Jadi namanya less cash society. Nah, memang Bank Mandiri sudah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk era digitalisasi ini. Kita mempunyai super apps namanya Livin by Mandiri. Itu untuk individual. Di sana orang bisa ngapain aja sebenarnya, transaksi perbankan dan semuanya
bisa kita bawa ke dalam satu apps itu. Yang kedua, kita punya super platform namanya Kopra. Nah, Kopra ini buat yang wholesale gitu. Nah, jadi dengan satu super app dan satu platform ini, kita harapkan bisa untuk menjawab tantangan digitalisasi yang ada di market gitu. Oke. Untuk menjawab tantangan, tapi tentunya ketika sudah mulai, yuk kita gunakan ini 2 inovasi dari Mandiri. Pastinya ketemu juga tuh challenge atau ada tantangan, gimana nih buat nerapin inovasi itu? Boleh di-share nggak? Oke, jadi mungkin yang relevan itu mungkin lebih ke individual kali ya. Karena kita lihat memang orang itu habitnya masih ada beberapa yang belum common dengan digital gitu kan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu dari sisi infrastruktur, beberapa daerah memang infrastruktur belum memadai gitu kan, terutama yang di rural area gitu. Nah, ini tantangan kita untuk bisa masuk edukasi ke market, ke masyarakat bahwa digital itu lebih tadi yang sebutin nyaman, praktis dan mudah gitu. Dan tadi seperti Mas Christian bilang, tercatat semuanya gitu kan. Jadi enak lah buat pengusaha juga. Nah, ini tantangan pertama edukasi. Yang kedua memang infrastruktur itu kan dari pemerintah juga terus dorong, terus bangun ya. Hopefully memang pada saatnya nanti semua daerah akan tercover oleh digital ini. Memang tantangan kita bagaimana semua tercover di digital, karena itu sarana mutlak lah untuk infrastrukturnya. Oke, kira-kira nih Mas, seberapa sulit nih prosesnya dan waktu yang dibutuhkan mulai dari kita, yuk kita start nih, mulai ya transformasi digital nih, sampai nanti akhirnya orang bisa adaptasi, oke, kita everything is cashless kan? Cashless ya. Menurut Mas Thomas nih. Jadi kalau kita lihat, memang dari data statistik perbankan, orang itu sudah shifting. Behavior orang itu sudah pindah dari yang tadinya manual, contohnya transaksi di cabang segala macam, sudah pindah ke digital, Mas Christian. Jadi kalau datanya Bank Mandiri sendiri itu sudah 96% orang pindah ke digital. Transaksi digital dengan transaksi yang di cabang sekarang lebih banyak digital, jauh lebih banyak gitu kan. Dan memang dengan seiring masyarakatnya semakin digital savvy, kemudian ya tadi penetrasi internet makin mendalam, hopefully ini nggak lama lagi bahwa semuanya akan go digital. Dan Mandiri sendiri salah satu bank BUMN, kita dorong terus untuk era cashless society ini. Kita bangun parkiran, pariwisata, sampai ke transportasi segala macam untuk go digital seperti itu. Oke, more or less berarti Mandiri sebenarnya juga ikut mempersiapkan infrastruktur untuk teman-teman masyarakat, konsumen semua untuk bisa bershift ke cashless society ini gitu. Betul. Nah, kalau dari Mas Tian sendiri, strateginya nih sebagai seorang pengusaha itu untuk bisa membuat peningkatan antusiasme masyarakat untuk yaudah deh gue go digital aja gitu. Dari sisi pengusahanya gimana nih Mas Tian? Bahwa kalau mereka mau menggunakan produk atau layanan kita, nggak ada pilihan lain selain menggunakan digital transaction gitu ya. Bahwa karena memang saya di bidangnya adalah bidang teknologi, bidang startup menggunakan basis teknologi. Kita emang tidak menerima cash pada prinsipnya seperti itu gitu ya. Jadi ya supaya customer kita harus go digital ya, ketika ingin menggunakan service atau menggunakan produk kita dia harus digital. Tapi mungkin di beberapa di beberapa usaha saya yang lain yang masih ada semi analog gitu ya, bahasa kita analog. Contoh F&B. Kadang-kadang kita bisa menggunakan promo gitu Pak ya, ada promo. Ada ketika si customer atau si user itu membayar dengan digital, dia akan mendapatkan rewards atau benefit tertentu. Betul. Nah itu menurut kita itu cukup menarik juga, cukup menarik mungkin untuk kedua belah pihak gitu Pak ya. Bahwa kita sebagai merchant, kita sebagai restoran ada promo. Kita bisa nambahin sales, dan untuk pihak financial institution yang menyelenggarakannya mungkin juga akan dapat benefit lainnya gitu ya. Tapi mungkin saya mau cerita sedikit juga bahwa go digital ini nggak hanya terjadi di saya dan usaha saya dan merchant dan customer, tapi di rumah saya juga. Di rumah tuh maksudnya ini apa? Saya dengan asisten rumah tangga saya udah nggak pernah kasih cash. Setiap orang yang bekerja dengan saya, entah itu asisten rumah tangga, driver saya, tukang kebun saya, dan lainnya, itu semua saya haruskan untuk mempunyai paling nggak kartu debit. Jadi gaji nggak pernah saya kasih cash. Gitu. Udah nggak zaman ya, amplop. Udah nggak zaman, gitu saya transfer aja. Begitu juga dengan belanja bulanan atau belanja di supermarket. Saya nggak nitipin duit nih sekian ratus ribu belanja, nanti ambil kembaliannya enggak. Dia belanja dulu, kemudian begitu di kasir saya harus standby. Saya standby, Mas di telepon atau di WhatsApp biasanya. Jumlahnya sekian, langsung saya transfer ke kartu itu. Mbaknya tinggal gesek. Gitu. Jadi kan aman buat saya.
Maksudnya apa? Bukan berarti kita pikiran negatif, takutnya duit gue dicuri atau apa. Enggak seperti itu. Meskipun ya itu bisa menghindari juga kejadian-kejadian seperti itu. Tapi buat saya itu lebih seamless ya, lebih enak. Saya langsung transfer aja di beritanya, belanja tanggal sekian. Nanti ketika akhir bulan saya cek di mutasi, udah kelihatan rapi. Belanja sebulan total sekian. Oh, belanja bulan ini banyak banget nih, masih dikurangin misalnya gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang udah terjadi di tempat saya gitu. Jadi di rumah tangga pun saya lakukan digital transaction, digital payment. Oke, nah itu dia ya. Jadi sebagai pengusaha maupun sebagai rumah tangga pun tuh juga kita sebagai makhluk digital nih sekarang. Yuk kurang-kurangin ya bawa-bawa cash flow. Karena ya itu tadi ya lebih nyaman, aman, praktis dan semua udah tercatat gitu. Bahkan akhirnya evaluasi keuangan akhir bulan yang kadang kan kalau kita cash suka bocor-bocor alus gitu kan. Bayar parkir nggak kecatet, bayar ini nggak kecatet, ngopi nggak kecatet gitu. Tapi ternyata dengan menggunakan transaksi digital itu di rumah tangga pun semua sudah tercatat. Nah, kalau dari Mas Thomas nih, menurut Mandiri apa sih cara yang tepat agar seluruh masyarakat Indonesia, baik pelaku UMKM, pengusaha atau juga konsumen untuk bisa mau shift kita bertransaksi menggunakan sistem pembayaran secara digital? Oke, kita mulai dari pengusaha dulu ya dari boleh. UMKM lah. Kalau saya sendiri sudah pernah mapping, kira-kira ada 3 pain point pengusaha UMKM saat ini. Yang pertama adalah bagaimana mereka itu bisa go digital, ya kan? Artinya di sini ada peran perbankan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pendampingan. Bagaimana mereka itu bisa untuk membuat dagangannya itu tidak hanya fisik tapi juga non fisik atau e-commerce lah seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah payment methodnya. Jadi kalau selama ini terimanya uang cash, nah kita dorong lagi beberapa instrumen yang non cashnya. Kalau misalnya di e-commerce mungkin ada acquiring debit kartu kredit gitu kan, ada kris juga gitu kan. Kemudian kalau di fisik ada kris sama ada EDC. Jadi semuanya itu tools untuk non-cash. Jadi itu yang kedua adalah payment methodnya mesti kita dorong juga. Nah yang ketiga tentu saja pembiayaan. Nah pembiayaan kan memang ininya bank lah ya, meternya bank. Jadi kita siap juga untuk UMKM yang sudah berbank di kita, kemudian yang sudah tahu transaksinya segala macam, kita bisa analisa dan kasih pembiayaan. Nah 3 poin ini yang merupakan mendorong bagaimana si pelaku UMKM atau pengusaha ini bisa go digital, itu yang pertama. Nah, yang kedua, begitu si pengusahanya sudah go digital, artinya si customer atau konsumen kan mempunyai berbagai alternatif pembayaran. Not only cash tadi ya, Mas Christian ya, tapi juga non-cash terutama. Nah, kita dorong lagi dengan gimmick-gimmick yang tadi seperti Mas Christian sampaikan, ada program promo lah, ada segala macam untuk mendorong orang itu bertransaksi lebih ke non-cash gitu kan. Apalagi kalau misalnya dia di e-commerce, mau nggak mau, suka nggak suka, harus non-cash gitu kan. Nah, sekarang pun sudah ada memang shifting dari behavior, terutama di kota-kota besar itu yang di urban itu bahwa mereka sudah lebih enjoy belanjanya secara online, secara e-commerce gitu kan. Nah pelan-pelan ya kita dorong juga untuk yang di second tier atau third tier city-nya. Oke, itu dia ya. Kayaknya zaman sekarang orang tuh lebih panik ketinggalan handphone daripada ketinggalan dompet gitu. Karena sekarang mau masuk gedung juga kita harus pakai HP, mau nggak mau. Terus mau bayar apa gitu, pakai handphone udah bisa pakai QR code atau bisa langsung transfer, iya kan Pak. Jadi lebih mudah lah zaman sekarang sebenarnya menggunakan digital itu sendiri. Tapi ini menurut Mas Tian dan Mas Thomas sendiri, kira-kira nih masyarakat Indonesia tuh udah siap belum untuk beradaptasi dalam transformasi pembayaran digital? Dari Mas Tian dulu deh. Kalau saya sih ngeliat siap ya. Kita ngeliat ya netizen Indonesia tuh selalu siap apapun. Oh ya? Terutama hal-hal yang baru, hal-hal yang memudahkan, dan hal-hal yang kalau hal-hal yang dapat rewards tadi, Mas Thomas bilang ya. Kalau misalnya, oh semua ayo kita ubah, kita pindah ke digital, nanti ada potongan diskon atau apapun, oh pasti orang Indonesia siap. Tapi pada prinsipnya nggak mungkin nggak siap gitu. Kenapa? Karena memang kalau misalnya kita lihat dari behavior, apapun juga orang Indonesia kita lihat mereka ready gitu ya. Mereka bukan kita bukan bangsa yang gaptek sih. Kita sama sekali bukan bangsa yang gaptek, dan kita juga senang dengan adaptasi digital, terutama untuk apapun yang lebih mudah, apapun yang lebih nyaman dan aman gitu ya, dan juga apapun yang menjadi lebih efisien gitu. Jadi kalau saya sih yakin bahwa orang Indonesia udah pasti siap, tinggal memang dipersiapkan semuanya oleh
siapapun yang di dalam otoritas gitu. Kayak Bapak Mas Thomas tadi bilang juga mungkin ada beberapa tempat infrastruktur belum ready. Ya selama itu ready pasti kita akan siap terus. Menurut saya sih seperti itu. Oke, kalau dari Mas Thomas gimana? Saya setuju dengan Mas Tian ya. Jadi masyarakat Indonesia itu kita jangan anggap ini ya. Mereka itu luar biasa gitu kan. Kalau yang saya tangkap itu ada 3A yang saya lihat di masyarakat itu. Jadi mereka itu satu adaptif. Adaptif. Ya, mereka bisa beradaptasi dengan apapun juga. Ya, mereka nggak tahu by nature udah beradaptif gitu kan. Yang kedua mereka tuh agile juga loh. Agile, terhadap perkembangan tuh mereka agile. Yang ketiga mereka tuh accelerated. Jadi begitu mereka sudah menguasai itu, bahkan mereka lebih dulu daripada kita gitu kan. Nah, menurut saya sih Indonesia punya masyarakat yang 3A ini. Jadi kita nggak usah khawatir dengan digitalisasi yang ada. Karena saya sangat yakin bahwa masyarakat kita akan siap untuk ke arah sana. Wah, aku suka optimismenya. Tapi intinya masyarakat Indonesia tuh memang sudah siap. Ayo bareng-bareng. Kalau bisa jangan nunggu yang di atas, jangan nunggu pemerintah. Langsung aja kita juga sebagai individu, manusia Indonesia yang memang udah siap, kita cari tahu dulu, oh gimana ya caranya biar usaha aku nih bisa go digital minimal. Siapkan dulu brand kita untuk bisa menyongsong transformasi digital ini. Nah, kalau kamu ingin tahu lebih banyak tentang apa aja nih inovasi digital di masa depan, dari para talenta atau generasi digital Indonesia, jangan lewatkan Digital Mentorship Program Indonesia Digital Tribe dengan para head mentor Erick Thohir, Najwa Shihab, dan Nadiem Makarim. Buat kamu yang udah jadi bagian dari Indonesia Digital Tribe, jangan lupa tuangkan inovasimu dengan submit ide ke Idea Box di www.indonesiadigitaltribe.id. Setelah itu, bentuk tim sejumlah 3 orang untuk bisa masuk ke tahap selanjutnya. Nantikan siapa generasi digital yang terpilih. Sampai jumpa di Enaknya Diobrolin selanjutnya. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Thomas dan juga Mas Christian udah sharing-sharing sama kita. Seru banget ngobrolnya dan semoga nanti ke depannya masyarakat Indonesia emang udah melek semelek-meleknya sama digital. Amin, amin. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya Tinda Arasati undur diri dan pamit. Bye.